Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan dia pun membimbing kita untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Yang kalau bukan karena Allah yang mengkaruniakan kepada kita, maka entah kita sekarang ada di mana. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat kepada beliau membuat kita semakin cinta dan menjadikan beliau semakin cinta kepada kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, dan kita tidak boleh bosan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Haibati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Adabul Mufrad. Tapi sebelumnya ana mau kasih hadiah buat yang bisa jawab. Pertanyaannya, kapan Imam Syafi'i lahir? 150 Hijriah, Masya Allah. Fadhal, meninggalnya kapan? 204 Hijriah. Fadhal Habib. Baik, pertanyaan kedua. Kenapa Imam Bukhari salah pertanyaannya? Ada masalah apa antara Imam Syafi'i dan Imam Bukhari sehingga Imam Syafi'i tidak pernah meriwayatkan dari Imam Bukhari? Nah, fadhal. Soalnya Imam Syafi'i lahirnya lebih dulu. Tapi apa masalahnya lahirnya lebih dulu? Ana lahir lebih dulu, antum belajar sama ana. Nah, saya jawab. Nah, Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Imam Bukhari. Kenapa? Masya Allah. Iya, pada waktu Imam Syafi'i meninggal dunia, berapa umurnya Imam Bukhari? Sehingga tidak sempat berjumpa dengan Imam Bukhari. Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Nak kasih tas buat antum. Fadhal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 kitab Imam Bukhari selain Sahih Bukhari dan Adabul Mufrad. Masya Allah, antum mau jawab. Khalqu Af'alil Ibad, Kitabul Jihad, Birrul Walidain. Sahih. Juz fi Birrul Walidain. Barakallahu fikum. Baik, 3 kitab lainnya. Nah, Masya Allah. Tarikhus Shaghir wal Awsat wal Kabir. 1 kitab itulah. Kan kitab tarikh itu. Nah, wa ghairuhu, nggak apa-apa sudah.
آتي من وراءك. طيب على كل حال سنعود إلى الأسئلة لأن هناك من أهدى إلينا هذه الأشياء حتى نوزعها عليكم يا شباب. بارك الله فيكم. طيب تفضل dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syaikina wa li walidayhi wa li masyaikhi wa li jami'il muslimin. Yaqulu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Babu zulmi dzulumatun. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ibn Ajlan an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah wa iyyakum wal fuhsya fa inna Allaha la yuhibbul fahisha al mutafahisha wa iyyakum wasyuhha fa innahu ya'amal kana qablakum faqatta'u arhamahum wa da'akum fastahadu maharimahum. Thumma qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala hadatsana Daud ibn Qais an Ubaidillah ibn Miksal an Jabir an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahadu maharimahum. Thumma qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Asim an Abi Buha qala ijtama'a Masruqun wa Sutair ibn Syakal fil masjid fataqawwada ilaihi mahilakul masjid faqala Masruq la ara haula yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khairan fa imma an tuhadditha an Abdillah fa usaddiquka ana wa imma an uhadditha an Abdillah fa tusaddiqani. Faqala hadits ya Aba Aisyah qala hal sami'ta Abdullah yaqul al-'ainani yazniyan wal yadani yazniyan wal rijlani yazniyan wal farju yusaddiqu dhalik aw yukadzibuhu. Faqala na'am. Man qala wa ana sami'tu qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma'a bi halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqulu ma fil Qur'ani ayatun asra'a farjan min qawlihi asra'a farajan. Asra'u farajan. Fahal sami'ta Abdullah yaqulu ma fil Qur'ani ayatun asra'u farjan min Farajan. Nah. Asra'a farajan min qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Qala fahal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafridan min qawlihi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Barakallahu fikum. Baik, kita masih di dalam bab tentang az-zulmu dzulumat. Kezaliman adalah kegelapan, jamaah. Wallahi yang menjadikan sebuah negeri menjadi kacau, penduduknya tidak tentram tatkala kezaliman merajalela dan dibiarkan. Kezaliman akan mendatangkan kegelapan di muka bumi ini dan menjadikan orang itu hidup dalam kegelapan di alam kuburnya dan kelak tatkala dibangkitkan dari kuburnya. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis di nomor 487. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya dari Ibn Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan iyyakum wadh-dhulm. Kalian hindari kezaliman, jauhi kezaliman. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa iyyakum wal fuhsh. Kalian hindari ucapan-ucapan yang seronok, ucapan-ucapan yang kotor.
Fa innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish. Allah itu tidak suka sama orang yang ngomongnya kotor. Atau orang yang berusaha ngomongnya kotor. Ada sebagian di masyarakat itu kalau ngomongnya kotor, yang lainnya itu pada seneng. Di pasar umpamanya ada yang kagetan itu. Kalau dikagetin keluar ucapan-ucapan seronok. Semua pada ketawa. Subhanallah. Allah benci dan kau suka. Gimana engkau mencintai sesuatu yang Allah benci? Dan ini bermasalah. Kita seharusnya memberikan nasihat kepada dia. Kita malah menjadikan hal itu bahan untuk tertawa buat kita. Seakan-akan yang terjadi sesuatu yang indah. Dan membuatmu tertawa. Ada orang yang memang kotor ngomongnya. Ada orang yang dibikin-bikin. Mutafahishin yang dibikin-bikin dia ngomongnya. Sehingga membuat orang yang lain tertawa. Hati-hati. Tatkala kita mendapatkan orang seperti ini, seharusnya kita paling tidak mengarahkan dia. Kalau memang dia orang yang kagetan, maka kasih tahu dia, kalau bisa ngomong astagfirullah, Allahu Akbar, zikir-zikir yang indah. Karena itu akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Wa iyyakum wasyuh. Dan ini juga sudah dibahas. Kalian hati-hati, hindari yang namanya kekikiran. Wallahi jamaah, kebakhilan orang kalau sudah punya cinta sama harta dan lebih cintanya, fa innahu da'a man kana qablakum. Sifat kikir ini mengajak orang-orang sebelum kalian, mengajak apa? Faqata'u arhamahum. Mengajak mereka untuk memutuskan rahim mereka. Nggak urusan sudah. Yang penting fulus. Kita lihat bagaimana Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan tuh harta warisan tuh bercampur halal haramnya. Kadang kala makan punya saudaranya, makan punya orang tuanya, makan punya kerabatnya. Dan ana melihat, wallahi ana ketemu dengan seorang ketika itu berangkat haji bareng kita. Orang ini kaya raya. Dia meninggal dunia. Ana sempat ke rumah. Bapaknya sama ibunya masih hidup. Akhirnya mau bagi warisan. Sang anak tidak mau kasih bapaknya, kakeknya. Kenapa? Kata dia, Ustaz, kalau kakek ana meninggal, ana dapat nggak warisan dari kakek? Ana ngomong nggak dapat. Karena ada anak yang lainnya. Kata dia, kalau gitu ana nggak mau kasih buat kakek ana. Subhanallah. Apa yang mendorong dia melakukan itu? Asyuh, kikir. Padahal itu hak kakek. Tapi kembali lagi, sifat kikir. Dia tanya, Ustaz gimana masalah hukum waris? Ana jelaskan. Dia baca tuh Qur'annya. Tetap dia tidak mau memberi kepada kakeknya. Subhanallah. Setelah berapa tahun, Allahu a'lam, hancur hidup tuh orang. Karena tidak memberikan hak bapak-bapaknya. Yang keberadaan ini anak karena ada kakeknya. Apa yang mengajaknya? Kekikiran. Silaturahim putus, harta nggak barokah, hidup sengsara. Wada'ahum fastahallu maham. Lalu manggil-manggil mereka kekikiran ini. Dipanggil-panggil, kalau ada yang membisikkan kepada engkau. Karena sifat kikir itu. Kemudian engkau menghalalkan mahram-mahram. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis yang selanjutnya Bukhari mengatakan hadis Jabir bin Abdullah, dan ini sudah kita bahas bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan iyyakum wadh-dhulm, kalian jauhi kezaliman itu, tinggalkan kezaliman, fa inadz-dzulma dzulumat yaumil qiyamah, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat, wattaqusyuh, dan kalian, kalau di hadis sebelumnya wa iyyakum wasyuh, di hadis ini wattaqusyuh. Jadikan antara kalian dengan sifat kikir itu benteng atau dinding yang menjaga kalian dari sifat kikir itu. Jangan biarkan jamaah. Tatkala engkau melihat dirimu kikir atau engkau melihat salah satu anakmu kikir, harus segera kau obati. Kalau enggak, sifat ini akan merusak rumah tangga, merusak kerabatnya. Kau punya salah satu anak kikir,
Kau mulai berpikir nanti, kalau kau mati apa yang akan terjadi? Satu akan menguasai harta, mungkin salah satu tidak akan berbagi. Maka ingat, orang tua yang melihat ada sifat kikir di anak keturunannya, diajarin anaknya. Mulai diajarin, mulai sekarang. Kasih duit anak. Buat apa kau kasihkan ke teman-teman? Mulai dia bawa duit itu dengan hati ngos-ngosan mau bagi-bagi. Karena dia punya sifat kikir. Tapi sekali dia berbagi, 2 kali dia berbagi, 4 kali, 5 kali hilang insya Allah sifat kikir itu. Dan kau mendapatkan di rumah tangga tidak ada sifat kikir. Semuanya orang-orang baik. Karena Nabi mengatakan wattaqus syuh, di hati. Dan orang tua melihat gitu. Kita pun melihat. Kita bisa melihat diri kita dan kita bisa melihat keluarga kita. Ada fulan yang bakhil, wallahi bakhil jiddan. Sampai mau pinjam mobilnya nggak dikasih. Umpamanya. Bahaya ada orang seperti ini. Kita obatin. Dengan bagaimana ngobatin orang itu? Kita yang berbuat baik sama dia. Dia mau apa, mau ini kita kasih, ini itu. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Kemudian dia belajar menjadi orang yang baik hati. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Itu sifat menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum, dan membawa mereka ala ansafaku dima'ahum. Bayangkan jemaah. Di hadis ini ada tambahan sampai mereka, kalau hadis sebelumnya hanya memutuskan rahim, di hadis ini menumpahkan darah mereka. Wastahallu maharim. Mereka menghalalkan mahram-mahram mereka. Na'udzubillahi minal bukhl. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kebakhilan itu mendorong orang untuk melakukan kezaliman jemaah. Karena orang yang baik hati itu jangan menzalimin orang. Haknya dikasihkan sama orang. Ada orang ngaku-ngaku hak dia, udah biarinlah kata dia. Itu hakmu kata dia, ya biarin udahlah. Mudah-mudahan barokah buat dia. Sehingga keributan yang terjadi, pintunya ditutup. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harb. Telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata haddatsana Hammad bin Zaid. Siapa yang kenal sama Hammad bin Zaid? Ada kemuliaan Hammad bin Zaid yang kita udah pernah bahas. Ana kasih hadiah. Antum tuh kalau dengar ada satu alim ulama punya sifat mulia, antum catat tuh, masya Allah. Nah, masya Allah, barakallahu fiikum. Masya Allah. Antum mau yang mana nih? Ada tas, ada sarung, ada parfum. Sarung aja ya, masya Allah. Masya Allah. Nah, هذا حماد بن زيد. لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله. Kalau dikatakan besok kau mati, udah divonis habis. Maka vonis mati itu tidak menambah dia lebih semangat beribadah. Karena waktu dia sudah penuh dengan ibadah. Hadza Hammad bin Zaid. An Asim an Abi Duha, dari Asim dari Abu Duha, qala, Abu Duha bercerita, ijtama'a Masrukun wa Syutair bin Syakal fil masjid. Cerita nih, Masruk seorang tabi'in. Taib, ana mau kasih hadiah. Kenapa Masruk dinamain Masruk? Nah, masya Allah. Waktu dulu kapan maksudnya? Oh, waktu masih kecil. Nah, barakallahu fikum. Kirim ke Masruk itu artinya yang dicuri ya, Ma. Jadi Masruk ini waktu kecil diculik gitu ya. Kemudian dia dikenal dengan sebutan Masruk karena sempat dicuri pada waktu dia kecil. Maka jangan ngasih nama anak antum Masruk. Nanti dicuri anak antum. Dia itu dikasih nama itu karena pernah dicuri. Kadang-kadang orang kan berpikir namanya bagus kan, namanya alim ulama ini, Masruk katanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fil masjid, ini lagi berduaan. Masruk bersama Syutair bin Syakal lagi berduaan di masjid. Fataqawwada ilaihima hilaqul masjid. Subhanallah.
Mereka lagi berduaan, tahu-tahu halakoh yang ada di masjid itu bubar. Jadi taqawwad ini, kalau ulama mengatakan taqawwad al-bina, bangunan itu bertaqawwud. Taqawwud artinya yufakkak. Jadi bangunannya itu dihancurin, tapi nggak sampai hancur. Batu batanya itu diambil satu persatu, nggak dihancurin. Kira-kira seperti itu. Jadi halakoh yang ada di masjid itu banyak. Ketika Masruq bersama Syutair ini berduaan, tahu-tahu mereka pada bubar dari majelisnya, berkumpul, membuat halakoh di depannya Masruq dan Syutair bin Syakr. Faqala Masruq. Kita lihat adabnya para ulama. Subhanallah. Yuhibbu ba'duhum ba'dha. Kita ini jamaah pada masa sekarang ini lebih butuh kepada banyaknya adab daripada kepada banyaknya hadis. Karena adab itu, apa artinya adab? Al-adab artinya al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu artinya mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Kita tuh butuh itu daripada sekedar nilai yang antum dapatkan di ujian. Karena sebagian mahasiswa Masya Allah nilainya A. Dan kita nggak ada nilai akhlak. Ada nilai akhlak? Nggak ada. Antum pulang kalau bawa nilai itu orang tua Masya Allah. Nah, barakallahu fikum ahsanta. Cuma kau kok nggak ada akhlaknya. Nah. Kadang-kala abah melihat anaknya kurang ajar. Padahal nilainya bagus. Maka tadi kita lebih butuh kepada banyaknya adab daripada kepada banyaknya nilai bagusnya nilai-nilai yang antum dapatkan. Apa yang dikatakan oleh Masruq? La ara haula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khairan. Masya Allah, husnudzon. Ketika lihat orang-orang kumpul tuh, pindah dari halakoh mereka, kata dia, aku tidak mengira mereka bubar dari sana, kemudian kumpul di sini, melainkan untuk mendengarkan dari kita kebaikan. Liyastami'u minna khairan. Apa kata Masruq kepada Syutair? Fa imma an tuhadditha an Abdillah fa usaddiqaka ana wa imma an uhadditha an Abdillah fa tusaddiqani. Kata Masruq gini. Ada dua pilihan. Engkau meriwayatkan hadis-hadis dari Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin siapa? Bin Mas'ud. Ingat Abdullah kalau tidak ada nisbatnya berarti dia Abdullah bin Mas'ud. Kau mengajarkan, meriwayatkan hadis dari Abdullah, kemudian aku mengiyakannya. Aku mengatakan ya benar yang kau sampaikan, membenarkannya. Atau aku yang meriwayatkan hadis dari Abdullah dan kau yang membenarkannya. Lihat dua orang ini, Masruq berusaha untuk mendahulukan Syutair. Dia tidak mengatakan aku akan mengajarkan dan kau yang membenarkan ya. Tidak. Dia memberikan pilihan. Kau bukan aku dulu. Kau kalau enggak baru aku. Ini adab Masya Allah. Yang begitu tingginya. Karena termasuk adab ketika ada alim ulama. Seorang itu kalau bisa diam. Biar yang lebih alim yang berbicara. Walaupun mungkin kau tahu. Subhanallah jemaah. Faqala hadith ya Aba Aisyah. Ternyata Syutair mengatakan engkau yang meriwayatkan hadis. Wahai Abu Aisyah. Dipanggil dengan kunyahnya Masruq ya. Abu Aisyah rahimahullahu taala. Qal hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar? Ini cara mengajarkan hadis tidak dengan mengatakan an Abdullah anin Nabi SAW. Dia mengatakan hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, al-ainani yazniyan wal yadani yazniyan wal rijlani yazniyan
wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Faqala na'am. Qala wa ana sami'tu. Masya Allah. Apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya kedua mata itu berzina? Wallahi sahih. Tangan itu berzina. Dua tangan ini berzina. Dan dua kaki itu berzina. Sedangkan kemaluan menjadi alat pembenar tentang zina yang dilakukan oleh kedua matanya, kedua tangannya, kedua kakinya. Karena nanti sentralnya itu di kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Kemaluan itu yang membenarkan atau mendustakan zina yang dilakukan oleh kedua mata, kedua tangan, kedua kakinya. Apa kata Syutair bin Syakl? Na'am. Iya, aku mendengar. Qala wa ana sami'tu. Kemudian dikuatkan lagi oleh Masruq, mengatakan Masruq ibn al-Ajda, dan aku pun mendengarnya. Seperti itu. Jamaah, berkaitan dengan hadis ini, wallahi kita tahu bahwasanya kebanyakan fitnah itu dimulai dengan mata. Kedua mata ini. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang kenapa kijang itu. Ana tidak membaca. Ana mendengar seorang syekh menjelaskan dari Ibnul Qayyim. Ana belum sempat membacanya. Bahwasanya kijang itu, kenapa anjing itu bisa mengejar kijang. Padahal larinya kijang jauh lebih cepat. Nggak mungkin anjing itu bisa ngejar kijang, itu nggak mungkin sebenarnya. Tapi kenapa anjing itu bisa nyampe ke kijang dan menggigit kijang? Siapa yang bisa jawab, anda kasih hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Hadza sahih. Karena kijang itu ketika dikejar noleh ke belakang. Noleh ke belakang dia. Ketika noleh, semakin lemah dirinya. Dan anjing itu semakin semangat. Oh, kena ini. Kata anjing, kena ini. Coba nggak noleh, anjing itu pulang coba. Iya, coba aduh, ada apa ngejar dia. Tapi ketika dikejar dia noleh, semakin lemah dia. Nanti berapa langkah lagi dia noleh lagi. Oh, masih dikejar, semakin lemah dia. Begitu pula ketika kita dikejar oleh setan. Ketika kau menoleh kepada fitnah itu, kena kau coba. Lewat mata. Dan fitnahnya wanita ini besar sekali. Kau kalau keluar nggak noleh-noleh, pulang selamat. Tapi kau keluar tolah-toleh, apalagi orang-orang tuh ketika jalan-jalan, apa kata mereka? Cuci mata. Istilah dulu kan mereka kemana yuk jalan-jalan, ngapain? Cuci mata. Jadi memang sengaja untuk menyakiti dirinya sendiri. Pulang sakit dia. Ya Allah, yang di situ anaknya siapa tadi ya? Ada apa anaknya siapa kau lihat? Karena kau noleh. Dan itu fitnahnya mata. Al-ainani tazniyan, yazniyan. Wal yadan yazniyan. Wa zinahuma lamas. Zinanya tangan itu menyentuh. Awalnya dilihat. Habis gitu ngobrol. Setelah ngobrol berdekatan janjian. Dan kita lihat, Allahu Akbar. Itu fitnahnya medsos. Ketika kau dengan kenalan dengan seorang wanita di medsos, lalu dia tampakkan fotonya, mulai itu matamu berpikir tuh, Masya Allah, cantik juga dia. Antum chatting sama dia. Mulai terjadi obrolan. Tinggal di mana, Mbak? Omongannya umum, Masya Allah. Setelah yang umum-umum, mulai menjurus. Sudah menikah belum? Belum. Oh, sama saya. Padahal istrinya sudah, anaknya sudah 3. Tapi pura-pura jadi
jadi bujangan di sana. Dan itu nampak setelah itu janji, kakinya akan melangkah, tangannya akan menyentuh, dan kemaluan. Jangan kau bilang, enggak, ana cuma pegang-pegang aja, ana cuma yang ngelihat aja. Ya, setan tidak berhenti menggoda. Dan suatu saat naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tapi Allah lebih dalam lagi nih, mendekati aja nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Kenapa? Kalau kau deket-deket, ya sudah. Kayak tadi. Ketangkep kau. Seperti kijang tadi yang tolah-toleh, habis. Dan antum akan rasakan ketika orang menjaga matanya, tentram jiwanya jemaah. Tentram. Tapi kalau sudah antum noleh, ya, sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis, an-nadratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Antum ingat tuh kalau beracun. Kalau nggak beracun, antum kena, dicabut nggak ada masalah. Tapi kalau beracun, walaupun hanya nyerempet ya ma, nyerempet aja, antum akan kepikiran, hati akan berdetak terus dan akan dipanggil-panggil dengan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Abdullah bin Masruq mengatakan, fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, ma fil Qur'an ayatun ajma'u li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhil ayat. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim sebuah ayat yang lebih lengkap nih dalam urusan halal dan haram, dalam urusan perintah dan larangan daripada firman Allah yang di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih lengkap dalam urusan halal haram, dalam urusan perintah dan larangan daripada ayat ini. Coba antum lihat, innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan untuk berbuat adil, tidak berbuat zalim. Adil. Dan kita sudah bahas bahwasanya kezaliman itu hadiahnya sudah habis ya. Masya Allah. Kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman hamba kepada Rabbnya dengan melakukan kesyirikan. Kezaliman hamba dengan sesama. Dan kezaliman hamba terhadap dirinya dengan melakukan dosa. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Wal ihsan. Ihsan ini lebih tinggi lagi nih tingkatnya. Dia berbuat baik. Dan puncak ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa sampai ke makom itu, tapi paling tidak kau sampai ke makom Allah melihatmu. Wallahi jamaah, semoga Allah yarzuquna muraqabatallah. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wa ita'i dzil qurba, dan agar engkau berbagi dengan siapa? Dengan kerabat. Dengan kerabat. Dan ini yang banyak dilupakan oleh orang. Orang tuh baik sama orang lain. Dia membantu orang lain, membantu masjid, membantu memberikan santunan kepada anak yatim. Seringkali dia kasih santunan kepada anak yatim, tapi kepada kerabatnya sendiri, kepada keponakannya, kepada pamannya, kepada sepupunya, kadangkala dia melupakan hal itu. Padahal mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Dan Allah melarang fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Di antaranya perzinaan dan homoseksual, wal munkar segala kemungkaran, wal baghi. Al baghi kezaliman. Itu Allah melarang hal itu. Jadi ayat yang paling lengkap dalam urusan perintah, larangan, halal dan haram. Qala na'am wa ana qad sami'tu. Katanya Syutair bin Syakal, iya, aku mendengarnya. Kemudian kata
Masruq iya, dan aku pun mendengarnya. Qala fahal sami'ta? Apakah engkau mendengar Abdullah yaqul? Abdullah berkata, ma fil Qur'ani ayatun asra'u farajan. Tidak ada di dalam Al-Quran Karim sebuah ayat yang lebih cepat memberikan kelapangan, memberikan solusi, memberikan keluasan ketika kau dalam kesempitan, memberikan solusi ketika kau dalam masalah, daripada firman Allah di surat At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Dulu kita tuh diajarin, kau kalau lagi susah, lagi punya masalah, kau baca nih ayat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Baca ayat itu sambil kau yakini, iya, Allah yang akan kasih jalan keluar. Tapi catatannya apa? Bertakwa. Ketika engkau sudah berusaha untuk mencapai tingkatan takwa, tapi jalan keluar tak kunjung tiba, dan solusi yang dinanti juga tidak datang, apa yang harus kau lakukan? Husnudzon sama Allah, suudzon kepada diri. Kau husnudzon. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati apa yang dia firmankan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, itu sudah paten jemaah, tidak mungkin berubah. Tapi yang ada masalah sama kitanya. Jadi tatkala solusi itu tak datang, kayaknya ana belum bertakwa. Kayaknya ana belum pantas ya Allah mendapatkan solusi itu. Maafkan hamba ya Allah. Hamba akan berusaha untuk lebih baik lagi. Terus kau husnudzon sama Allah. Bahwasanya masalahnya di dirimu dan bukan di Allah. Qala na'am, iya aku dengar itu. Qala wa ana qad sami'tu, dan aku juga pernah mendengarnya. Fahal sami'ta Abdullah yaqul? Apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafwiwan min qawlihi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qala na'am, qala wa ana qad sami'tu. Apakah engkau pernah mendengar? Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada ayat di dalam Al-Quran Karim yang lebih memberikan harapan, yang lebih memberikan penyerahan diri hamba kepada penciptanya, daripada firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah terbenam dalam dosa-dosanya, yang telah berlebihan dalam melakukan dosa-dosa, menzalimi diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi apabila seorang melakukan dosa, kemudian dia melakukan dosa dan dia melihat kayaknya anak orang yang paling berdosa, jangan putus asa. Pintu taubat tetap terbuka. Selama matahari tidak terbit dari arah barat dan selama nyawamu tidak sampai ke kerongkongan, kau masih bisa bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba. Semua dosa diampuni. Ayat ini mengajak hamba-hamba untuk tidak terus melakukan dosa. Tapi ayat ini mengajak hamba agar mengenal Rabbnya. Mengenal Allah Jalla Jalaluh, bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah memulai kitabnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia juga mengatakan Inna rabbakum bin nasi la ra'ufur rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih sayangnya begitu luas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Tinggal kitanya yang perlu memperbaiki diri. Jadi tatkala kau berbuat dosa, jangan kata, oh kayaknya aku nggak diampuni, ya udah aku berbuat dosa terus. Jangan. Walaupun dosa yang kau lakukan dosa syirik, ingat, andai kata kau berbuat syirik, kemudian kau bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu dalam konteks orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Kalau orang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, habis. Dia akan kekal dan abadi dalam api neraka. Dia meminta permohonan agar dimatikan, tidak ada. Mereka minta ayu khaffif anna yauman, diringankan sedikit azabnya, nggak ada. Bahkan para ahli tafsir mengatakan sebuah ayat jamaah yang paling menakutkan buat dosa-dosa syirik ini yang tidak ada ampunan adalah yang Allah firmankan di surat Amma yatasaalun, surat An-Naba. Apa kata Allah? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kalian rasakan, kita tidak akan menambah kalian kecuali azab. Gak ada harapan diampuni kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Maka ini ayat yang mendorong kita untuk meninggalkan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling nyata, kezaliman yang paling besar. Allah mengampuni semua dosa dengan catatan kau kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, semakin tinggi ilmunya, semakin takut dari kesyirikan. Semakin takut dari kesyirikan. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana innahunna adlalna katsiran minan nas. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari melakukan kesyirikan, melakukan dosa-dosa itu. Subhanallah. Apakah tidak pantas kita untuk takut kepada kesyirikan? Maka banyak kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Allah ampunannya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Qala na'am. Kata Syutair bin Syakal, iya, aku mendengar hal itu. Qala wa ana sami'tuhu. Dan aku juga pernah mendengar hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa kita cukupkan. Bentar lagi sudah azan. Kayaknya udah masuk waktu Isya sebenarnya. Belum. Nah, kalau kiranya ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Barakallahu fiik wa fiik wa barak. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka, amin. Bagaimana nasihat Ustadz kepada mahasiswa yang aktif di bagian dakwah kampus umum, yang mana di lingkungan tersebut sudah biasa campur baur ikhwan dan akhwat, sedangkan ini adalah amanah dari Allah untuk menebarkan cahaya sunnah di kampus tersebut. Mohon nasihat dari antum. Sahih jamaah. Kampus umum ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan sekali. Sampai ada istilah ayam kampus. Dan dulu tahun 93 kalau nggak salah, ana membaca di Radar Jember bahwasanya rata-rata mahasiswi itu sudah tidak gadis lagi. Dulu. Ya gimana? Tidak ada yang mengontrol dia. Campur baur, hidup di kos-kosan. Tidak ada yang pernah bertanya kapan pulang, kenapa pulang malam. Di rumah aja yang sering ditanya sama orang tua, kadang-kadang tuh anak jadi nggak benar. Gimana sekarang dia keluar masuk tidak pernah ada yang bertanya kepada dia. Nah, fadhal.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan anak-anak yang di kampus ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di tahun 93 itu sudah berubah. Karena kita melihat ada cahaya iman di banyak kampus. Masjid-masjid mereka mulai banyak yang sholat. Dulu mungkin sepi, nggak ada yang sholat. Yang pakai jilbab juga semakin banyak. Dan dosen-dosen mereka juga banyak yang mulai memahami agama ini. Apa yang harus dilakukan? Ya kau berusaha. Tapi jangan menjadi lilin. Jangan sampai engkau ingin menebar cahaya sunnah, sedangkan engkau sendiri leleh di tempat itu. Karena berat jemaah. Fitnah perempuan ini berat sekali. Subhanallah ya. Rasul SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki daripada wanita itu sendiri. Maka hati-hati, berusaha untuk tidak berkholwat dengan mereka, tundukkan pandangan, hindari ikhtilat,
semampu kalian. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kita semua. Amin. Ustaz mohon bantuan menjelaskan apakah hikmah yang bisa kita tadabburi pada kejadian Nabi Nuh alaihissalam dalam menyikapi istrinya. Nabi Lut alaihissalam dalam menyikapi istrinya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mendiamkan istri-istri beliau. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya Ustaz terkait dengan kita sebagai suami terhadap istri kita? Masya Allah. Jamaah, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Apabila kalian membenci mereka, ini perintah umum, kita diperintahkan untuk menggauli istri kita dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ketika engkau benci sama istri-istri karena ada sikap buruk, akhlak jelek yang kau lihat dari istri, maka kita tidak diperintahkan untuk menceraikan, tapi untuk melihat kepada sisi baik, untuk melihat hikmah dari dijadikannya dia pasangan buat aku. Di masa Nabi Nuh dan di masa Nabi Lut alaihissalam, pada masa itu mungkin masih diperbolehkan dan masih diperbolehkan nikah dengan non muslim, nikah dengan orang musyrik pada waktu itu. Dikarenakan mungkin jumlah wanita-wanita muslimah pada waktu itu memang tidak banyak, sehingga syariat yang ada pada waktu itu boleh menikah dengan wanita musyrikah. Tapi ingat, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu tidak berkhianat dalam urusan ranjang, enggak. Karena jangan dipikir bahwasanya kalau orang musyrik atau orang kafir berarti dia adalah pelaku zina, lah, belum tentu. Karena kita tahu diperbolehkan dalam agama kita untuk menikahin wanita dari ahlul kitab, dengan catatan mereka bukan pelaku zina. Mereka wanita-wanita yang baik. Berarti ada yang baik di antara mereka. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam bersabar, karena itu yang ada pada masa itu. Ibu buat anak-anak mereka. Tapi akhirnya Allah memisahkan antara Nabi Nuh dan istrinya, dan Allah memisahkan antara Nabi Lut dengan istrinya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, wanita tetap wanita. Khuliqat min dhila'. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam sama, wanita biasa. Mereka memiliki ambisi, memiliki keinginan macam-macam, sehingga mereka sempat didiamkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini dalam rangka mendidik istrinya. Dan seorang suami ketika mendapati kesalahan di istrinya, kita tahu apa yang perlu dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhun. Langkah pertama memberikan mau'izah, memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang dibungkus cinta dan kasih sayang. Tapi kalau tidak berguna, baru kau pindah, wahjuruhunna fil madhaji'. Pisah ranjang. Nah, dikumpulin. Berapa hari? Dilihat. Sampai kau lihat ada perubahan di diri istrimu, dia menjadi lebih baik. Ketika itu tidak terjadi, tidak ada perubahan di diri istrimu, wadribuhun. Baru diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak mememarkan diri dia. Artinya kita ambil pelajaran dari kisah itu bahwa wanita tetap wanita. Dan kau sebagai seorang suami, Allah angkat menjadi pemimpin, kau memiliki tanggung jawab yang besar untuk merubah istrimu menjadi lebih baik. Dan bisa jadi kesalahannya dari kau. Kenapa kau pilih istri itu? Sehingga kau bertanggung jawab untuk merubahnya. Kadang-kala sebagian kalau mau nikah yang dipilih apa? Mahasiswa STD kalau mau menikah pilih istri yang kayak apa? Yang soleha, terakhir yang soleha. Cantik dulu, tinggi, putih, macam-macam. Setelah itu, ya kalau bisa. Yang hafal Quran, kalau bisa. Kalau nggak hafal nggak apa-apa loh. Saat nanti anak ajarin dia hafal Quran. Nah,
Ustadz, ana mahasiswa STDI. Terkadang kami sudah berusaha untuk lancar baca kitab-kitab para ulama. Tapi tetap saja masih belum lancar. Apakah ini disebabkan dosa dan maksiat? Bagaimana solusinya? Ya kau yang lebih tahu. Dosa, membawa naas dalam kehidupan ini. Dan kita tahu al-ilmu nur wa nurullah la yu'tahu asi. Ilmu ini cahaya dan tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Kau tinggalkan kemaksiatan, semoga Allah membukakan buat engkau. Dan bagi para mahasiswa yang belajar baca kitab, tolong ketika baca kitab diperdengarkan kepada orang yang sudah faham. Karena sebagian orang itu merasa bacaannya bagus. Dia mengatakan umpamanya, ya ibadi, kullikum ja'iin illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amkum. Dia merasa udah benar bacaannya. Masya Allah. Bagus bacaan anak. Ketika ada orang yang mendengarkan baru tahu kesalahannya, maka saya diperintahkan untuk ya setoran kau datang ke Ustaz. Jangan sampai kau nanti ceramah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya salah. Orang-orang, ya Allah, ini mahasiswa mana? STDI. Aduh, pantas mahasiswa STDI. Nanti kayak gitu. Jadi antum perlu duduk sama Ustadz atau sama senior kakak kelas, duduk tanya Ustadz atau kakak kelasnya, bang, ana mau baca bang 1 lembar aja bang. Abang lihat ana yang salahnya di mana. Insya Allah dengan biasa membaca, antum bacaannya akan lancar. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana hukum memakai barang yang tidak diketahui pemiliknya? Kenapa antum pakai? Barang yang tidak diketahui pemiliknya. Umpamanya apa? Motor. Ana nggak tahu pemiliknya siapa ini, tapi kuncinya ada di situ. Antum mau pakai? Nggak boleh lah. Jadi lihat yang dimaksud pertanyaan ini perlu jelas ya, Mang. Karena jangan-jangan akhirnya memanfaatkan fatwanya Ustadz. Katanya Ustadz nggak apa-apa. Karena nggak diketahui pemiliknya. Anda lihat motor itu atau sepeda. Makanya ketika ada sepeda memang tidak diketahui pemiliknya, perlu diumumkan siapa pemiliknya. Ketika tidak ada, ya nanti kan jadi luqata, antum bisa memanfaatkan hal itu. Ustadz, bagaimana dengan mahasiswa yang mengambil jatah iftar padahal dia tidak puasa? Apakah termasuk zalim dan makanan itu makan haram? Ya dilihat. Kalau memang itu jatahnya orang yang puasa dan antum ambil, maka dosa antum. Jadi haram buat antum. Tapi ketika antum melihat takut mubadzir, Ustaz. Ana lihat banyak di situ yang puasa cuma sedikit. Ana terus terang makan itu karena supaya tidak masuk kepada firman Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Kadang-kadang seperti ya dilihat kondisinya. Artinya kalau memang makanan itu kadang-kadang di Masjid Nabawi itu memang ada makanan khusus untuk orang yang puasa. Ketika hari Senin dan hari Kamis. Itu disediakan ada sufrah gitu ya. Kadang-kadang kita dipanggil, kita nggak puasa. Kita ngomong sama yang punya, afwan, Anda nggak puasa. Bismillah, nggak apa-apa, barokah insyaallah kata dia. Memang mereka ketika itu kalau nggak ada yang makan, mubadzir. Artinya jumlah yang puasa kadang-kala tidak sebanyak jumlah makanan yang disediakan. Tapi kalau di sini, insya Allah jumlah makanannya itu kurang jemaah. Jadi kalau ada yang nggak puasa, pura-pura puasa, haus sana, haus antum nggak puasa haus. Maka hati-hati jemaah, jangan sampai jadi makan haram. Makan haknya orang. Kalau memang tahu-tahu ada yang puasa datang telat, antum makan. Antum telat walaupun puasa, kata dia. Anak nggak puasa tapi nggak pernah telat, kata dia. Puasa nggak pernah telat, bukan haknya kau makan itu. Nah, bagaimana cara berdakwah yang tepat untuk menumpas bid'ah yang sering dilakukan sekarang ini?
Apakah dengan diskusi, debat, atau yang lainnya? Mohon penjelasan. Masya Allah jemaah. Ini semangat banget nih jemaah. Nah, bid'ah termasuk yang merusak agama jemaah. Dan Rasul SAW mewanti-wanti kita dengan masalah bid'ah. Bagaimana cara mengembalikan orang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah? Caranya satu. Yang pertama, mengenalkan mereka kepada sunnah. Karena Rasul SAW ketika menceritakan akan terjadi banyak perbedaan SAW, beliau solusinya satu. Fa'alaikum bisunnati. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengenalkan sunnah. Orang tuh banyak melakukan bid'ah karena nggak kenal sama sunnah. Oh, secara umum ya, dia mengatakan melakukan ini, anak pikir nggak apa-apa. Ini kan baik, ini kan bagus, ini kan kebaikan. Ketika kita ajarkan ini loh yang sunnah, oh ternyata ini yang sunnah. Insya Allah, secara umum orang awam kalau dikasih tahu ini loh sunnah Nabi, dia akan berpegang teguh. Ketika tidak ada yang mengembosi dia. Karena siapa yang tidak cinta dengan sunnah? Secara fitrah, orang kalau tahu ini sunnah, aku cinta sama Nabi SAW. Bukankah bentuk cintaku kepada beliau adalah mengamalkan sunnahnya? Itu yang perlu kita lakukan. Jadi nggak perlu dibahas tuh dulu. Bid'ahnya jangan dibahas dulu. Karena orang nggak ngerti sunnah, gimana kau bicara bid'ah sama dia? Sunnah dia nggak tahu. Kemudian kalau orang ini belum tauhid, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Bicara apa? Bicara tauhid. Karena nggak guna tuh orang melaksanakan sunnah tapi mati dalam kesyirikan. Maka yang perlu kau lakukan adalah menanamkan tauhid. Jadi ada fase-fase, tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Dan cintailah saudara-saudara kalian. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Jika kau melihat ada orang yang tidak kenal dengan sunnah, seharusnya hatimu itu termotivasi. Allah, kasihan nih orang. Ketika engkau tidak bisa berdakwah dengan dia, jangan kau caci maki dia. Kau tidak mendakwahkan agama kepada dia, kau mencaci maki dia, apa yang telah kau lakukan? Maka yang perlu kau lakukan adalah kau sujud. Kau mohon buat saudara-saudara, ya Allah berikan hidayah kepada dia, ya Allah. Dia nggak ngerti. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Allah kasih hidayah sama mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menjaga lisan agar tidak berkata kasar dan jorok? Karena saya ini orangnya ceplas-ceplos dalam berbicara. Ya butuh membiasakan diri, jemaah. Butuh membiasakan diri. Ketika ucapan itu belum keluar, engkau masih memilikinya. Tapi kalau sudah keluar, ucapan itu memiliki. Jadi kau jadi budak ucapanmu sendiri nanti. Akhirnya jadi masalah, dipanggil ke sana, panggil ke sini, dan dicatat dosa. Maka yang perlu kau lakukan adalah mengganti. Kau biasanya punya ucapan yang biasa kau ucapkan. Ada orang biasa ngomong sama orang umpamanya ya jahil umpamanya. Biasa orang mengatakan hal itu. Mulai kau rubah ucapanmu dengan mengatakan ya syatir. Tuh ibu-ibu kadang-kala manggil anaknya nakal. Nakal. Jangan. Kau rubah. Karena ucapanmu bisa jadi doa. Kau kata nakal, kau itu nakal banget, jadi nakal banget. Kau akan menyesal. Karena selama ini yang kau lakukan mendoakan dia untuk nakal. Tapi kau panggil dia ya thayyib. Ya syatir. Yang pintar, sini yang pintar. Datang dia. Tapi dia senang dipanggil pintar. Tapi kalau yang bandel, sini yang bandel. Kira-kira anak itu gimana? Aku memang bandel dan aku akan terus bandel. Dia mungkin kayak gitu. Maka tolong ucapannya dirubah, diganti. Artinya kau perlu membiasakan diri. Karena ceplas-ceplos baik. Tapi tetap harus mengontrol. Jangan sampai yang keluar dari ucapanmu menyakiti hatimu. Lalu engkau tidak dimaafkan oleh saudara. Barakallahu fikum. Saya pernah mendengar kalau orang kafir menurut syariat dibagi menjadi beberapa bagian. Apa saja itu, Ustaz? Dan yang manakah yang boleh kita berbuat baik kepada mereka? Nah, jadi pembagian orang kafir ini banyak banget sebenarnya jamaah. Tergantung dibagi dari sisi apa. Ada dibagi dari sisi memerangi dan tidak memerangi.
Ada orang kafir yang belum memerangi. Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Belum memerangi kalian. Di sini ada isyarat kalau kita perlu hati-hati sama orang kafir. Kita perlu hati-hati karena mereka orang kafir, ya mereka belum memerangi kita, kita berbuat baik sama dia. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Siapa yang kita dilarang berbuat baik sama mereka? Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Di sini kita tidak boleh memberikan wala kita kepada mereka. Mendukung mereka, membantu mereka, apalagi mencintai mereka lah. Tapi kalau ada orang-orang kafir yang tinggal bersama kita, yang dia belum memerangi kita, maka kita berbuat baik sama mereka. Kemudian orang kafir dari sisi kekufurannya dia modelnya ada apa? Ada kufur juhud, ada kufurul iba, ada kufrul istikbar. Kemudian macam-macam lagi mereka, tapi yang jelas orang kafir kalau dari sisi kita berbuat baik sama mereka maka ada dua macam. Yang satu yang belum memerangi kita, dan yang satu yang memerangi kita. Orang-orang kafir yang tinggal bersama kita di tempat ini, di Indonesia, di negeri kita, menjadi tetangga kita, selama dia tidak memerangi kita, maka kita diwajibkan berbuat baik sama dia. Ustaz, dia kafir? Iya, dia kafir. Tapi dia tidak memerangi kita. Kita berbuat baik sama mereka dalam urusan sosial. Dan urusan sosial. Untuk urusan agama, maka ingat, lakum dinukum waliyadin. Karena kita sekarang berada di penghujung tahun. Akan mulai banyak pertanyaan. Ustaz, boleh nggak mengatakan selamat Natal? Boleh nggak pakai aksesoris Natal? Boleh nggak belanja di musim Natal? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu. InsyaAllah dibahas pada waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.